Assalamualaikum, nama saya Resya Putri Mailani. Saya akan membacakan buku ini yang berjudul Belajar Bersedekah. Penulisnya ini M. Faik Sani M. Suatu hari, ayah sedang asik bermain boneka di ruang tamu dan ibu sedang sibuk memasak di dapur. Assalamualaikum, sedekahnya, Neng, suara kakek tua yang sudah berdiri di depan rumah. Alia memperhatikan kakek tua itu. Ia merasa kasihan melihat pakaiannya yang lusuh. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dapur. Kemudian ibu mengambil uang dan memberikannya kepada Alia. Alia, tolong berikan uang ini kepada kakek itu ya. Baik bu, jawab Alia sambil bergegas memberikan uang kepada pengemis itu. Setelah pengemis itu pergi, ibu menghampiri Alia. Lain kali kalau ada tamu, mengucapkan salam harus dijawab ya. Oh iya, Alia lupa, jawab Alia dengan tersipu malu. Bu, Alia mau tanya, kenapa kita memberikan uang kepada kakek tadi, kata Alia. Dengan tersenyum, ibu menjelaskan. Oh iya, oh itu namanya sedekah. Nah, kita sebagai muslim dianjurkan untuk memberikan sebagian harta kita untuk fakir miskin. Kalau kita bersedekah dengan ikhlas, kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Lanjut ibu. Alia masih belum puas dengan penjelasan ibunya, kemudian bertanya lagi, apakah nanti tidak habis kalau uangnya disedekahin terus-menerus, Bu? Ya, tidak, Alia, karena Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kaya, lanjut ibu. Begitu ya, Bu, jawab Alia melanjutkan bermain dengan bonekanya. Pesan moral dari cerita tadi adalah dengan bersedekah harta kita tidak akan habis, karena Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Assalamualaikum, nama saya Nova Salman Zain. Saya akan membacakan cerita dongeng nasihat si katak. Di tengah padang rumput yang sangat luas terdapat sebuah kolam yang dihuni sekumpulan katak. Di antara katak-katak tersebut ada satu katak yang bernama Kentus. Dia adalah katak yang paling besar dan kuat. Karena kelebihannya itu, Kentus menjadi sangat sombong. Ia merasa kalau tidak ada katak lain yang dapat mengalahkannya. Pada suatu pagi, Kentus berlatih melompat di padang rumput. Ketika itu juga ada sapinya yang sedang bermain di situ. Secara tidak sengaja lidah sapi itu terkena tubuh Kentus. Beraninya makhluk ini mengusikku, kata Kentus dengan marah sambil menjauh. Sebenarnya sapi itu tidak berniat mengganggunya. Kebetulan pergerakannya sama dengan Kentus sehingga menyebabkan Kentus menjadi cemas dan melompat secara untuk menyelamatkan diri. Sambil terenggah-enggah, Kentus sampai di tepi kolam melihat Kentus yang kecapaian teman-temannya. Heran
Cat, tanya temannya. Tidak apa-apa, aku hanya cemas. Lihatlah padang rumput itu. Aku tidak tahu makhluk apa itu, tetapi makhluk itu hendak menelan aku, kata Kentus. Kakaknya yang baru tiba di situ menjelaskan makhluk itu sapi. Sepengetahuan kakak, sapi tidak jahat. Mereka biasa dilepaskan di padang rumput di setiap hari, kata kakaknya. Tidak jahat, kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Saya hampir ditelannya tadi, kata Kentus. Tidak mungkin, sapi tidak makan tahu ikan, tetapi hanya makan rumput. Jelas kakaknya. Saya tidak percaya kok. Tadi saya dikejarnya dan hampir ditendangnya, kata Kentus. Wahai teman-teman, aku sebenarnya bisa melawannya dengan mengembungkan diriku, kata Kentus. Sombong, lawan saja, Kentus, kamu pasti menang, teriak teman-temannya. Sudahlah Kentus, kamu tidak akan dapat menandingi sapi itu. Perbuatanmu itu berbahaya. Hentikan, kata kakak Kentus berulang kali. Tetapi Kentus tidak peduli nasihat kakaknya. Kentus terus mengembungkan diri karena dorongan teman-temannya. Padahal sebenarnya teman-temannya ingin memberi pelajaran pada Kentus yang selalu sombong. Setelah itu Kentus tiba-tiba lemas, perutnya sakit dan perlahan-lahan dikempeskan kembali. Kentus malu dengan sikapnya yang sombong, yang merugikan diri. Pesan dari cerita tersebut adalah sikap yang sombong akan merugikan dirinya sendiri dan bahwasannya masih ada yang kuat di atas yang kuat. Assalamualaikum, nama saya Pak Oje. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asa Negari Lempuh. Penulisnya Yustitia Angelia. Dahulu di sebuah hutan belantara berdiri kerajaan Pamuncak. 3 kaum kerajaan itu diperintah oleh 3 bersaudara, yaitu Pamuncak, Rencang,
hari mengutuskan istri dan kedua anaknya. Singkat cerita, mereka telah sampai di negeri Pamuncak Rencong Talang Hari Kenduri dan pesta panen pun tiba. Telah dirundingkan bahwa pesta akan diadakan selama 3 hari 3 malam. Pada malam ketiga itu hadirlah anak dara dari Pamuncak Tanjung Sari yang menjadi incaran para pemuda. Dikisahkan bahwa pesta berlangsung dengan sangat meriah, tak terasa ayam jantan pun telah berkokok berkali-kali. Hari telah benar-benar telah larut. Akhirnya si ibu gadis itu mengajak anaknya pulang. Namun gadis itu tidak mengacuhkan panggilan ibunya. Ada seorang pemuda di dekatnya bertanya kepada gadis itu, siapa perempuan tua yang memanggilnya itu. Mendengar pertanyaan itu, maka gadis itu menjawab, "Oh, perempuan ini adalah pembantu saya." Sakit hati sang ibu mendengar hal itu. Keesokan harinya mereka pulang. Dikisahkan ketika rombongan itu tiba di daerah antara Pulau Sangka dan Lolo yang berawan dan berlumpur, maka berdoalah istri Pamuncak Tanjung Sari kepada Tuhan agar anaknya yang durhaka itu ditelan oleh rawa lumpur. Rupanya doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Si dara itu terjerat kakinya oleh rawa yang berlumpur itu, sehingga ia terbenam makin dalam. Ia menangis dan meminta tolong kepada ibu dan pengawalnya. Namun ibunya tiada mengacuhkan. "Aku bukan ibumu, aku hanyalah pembantumu." Si gadis itu terus juga meraung sambil berkata, "Tolong, tolong Bu, Ibu. Aku tidak akan durhaka lagi kepadamu. Maafkanlah aku, Ibu." Ibunya tak mau mendengar permintaan anaknya itu. Malah ia mengambil gelang dan selendang jambi yang dipakai anaknya. Setelah diambilnya barang tersebut, maka tenggelamlah gadis itu. Setelah kejadian itu, negeri itu dinamakan oleh penduduknya dengan nama Lempua yang berasal dari kata lumpur. Sementara itu gelang tersebut dibuang di sebuah tebat sehingga tebat tersebut dinamakan tebat gelang. Kemudian kain panjang jambi dibuang pula ke dalam tebat lainnya sehingga tebat itu nama tebat jambi. Selesai. Dan pesan amanatnya adalah seorang anak wajib menghormati dan menghargai ibunya. Jangan durhaka. Kita harus menerima ibu kita apa adanya. Assalam. Kadi lihatnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suci Aprilia, kelas 2B. Hari ini aku bakalan membaca tentang 10 kisah pengantar anak tidur. Judul bacaannya, Nilai Berbakti Menyayangi Orang Tua. Ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang berbakti dan memenuhi haknya kepada ibunya, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar ketika manusia tengah melakukan tawaf di Baitul Haram. Dalam suatu ziarah, ketika itu Umar tengah berada di Baitul Haram ditemani oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat. Mereka menyaksikan seorang laki-laki yang tengah menggendong ibunya, yaitu seorang wanita yang telah lanjut usia, buta, dan tidak mampu bergerak. Dia menggendong ibunya sambil mengelilingi Ka'bah untuk melakukan tawaf dan mengucapkan talbiyah. Orang laki-laki itu berkata, "Aku tidak peduli jika dia menjadikan aku sebagai binatang tunggangannya, karena yang sedang aku lakukan adalah sebuah upaya untuk membalas sebagian utangku kepadanya sepanjang hidupku." Setelah itu ia melantunkan ucapan talbiyah, "Labaik Allahumma labaik, wahai Tuhanku, aku penuhi panggilanmu kepadaku." Menyaksikan perbuatan laki-laki tersebut, Umar berkata, "Marilah kita ikut melakukan tawaf. Sekarang ini adalah waktu turunnya rahmat dan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bakti laki-laki ini kepada ibunya yang telah tua ini, kita juga mendapat curahan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Hikmah ceritanya, ketika Allah ridho terhadap dirimu, Dia akan menganugerahkan keberkahan dan rahmat kepadamu. Jika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan menjadi seseorang yang penyayang terhadap semua manusia. Dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, kamu akan hidup bahagia di dunia, karena anak-anakmu nanti juga akan berbakti kepadamu dan akan mendoakanmu, dan di akhirat nanti kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Amin. Patriarkaya dan kelas 2B mau menceritakan Kancil Mencuri Timun, karya M.B. Rahim. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Petani berangkat ke ladang dengan ring gembira, sembari memanggul pacul, "Aku akan memeriksa kebun timunku. Barangkali besok sudah bisa dipanen." Demikian gumam petani, tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya petani. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. "Aduh, siapa yang merusak kebun timunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil boleh saja, tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit." Dengan hati muram, petani pulang ke rumah dan menduga
juga hewan apakah yang suka mentimun? Hal pasti si kancil. Amanat dari cerita tadi adalah mencuri perbuatan yang tidak baik.